Cara cuan dari Vector AI. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sandi. Di video kali ini saya akan jelaskan cara workflow cuan dari Vector AI step by step dari mulai riset, prompt, generate, seleksi kurasi, upscale atau convert ke vektor, lanjut ke metadata, kemudian upload, dan terakhir jika sudah memenuhi syarat untuk pencairan uang, teman-teman bisa ke step payment di sini ya teman-teman. Di sini ada 8 langkah ya teman-teman di sini. Saya akan jelaskan semuanya dari nol. Di sini mulai dari riset, teman-teman di sini riset ada pakai AI. Di sini teman-teman bisa ke ChatGPT. Kemudian di sini ada tools namanya Microstock Content Calendar ya teman-teman. Di sini nanti teman-teman bisa dapatkan gratis. Untuk link semuanya saya akan taruh di deskripsi video ini ya teman-teman di sini. Di sini ada Microstock Calendar untuk mencari konten-konten atau event atau momen kalender ya teman-teman yang trending di Microstock. Selanjutnya di sini ada Stock Trend Studio. Ini dia untuk mencari tren yang sedang tren di Microstock. Kemudian di sini ada juga di sini custom GPT reset Stockshan ya teman-teman. Di sini jika teman-teman ingin menggunakannya, di sini teman-teman bisa riset mengenai Microstock. Kemudian di sini ada keyword Stockshan untuk mencari keyword-keyword yang laku di Microstock ya teman-teman di sini. Kemudian di sini teman-teman juga bisa riset ke 4 Microstock ya teman-teman di sini. Tentunya di sini teman-teman pertama di sini teman-teman bisa riset langsung di Adobe Stock Marketplace-nya ya teman-teman di sini. Lalu teman-teman jika sudah jadi kontributor, teman-teman di sini bisa mengakses yang namanya adalah dashboard Adobe Stock Insight ya teman-teman, untuk melihat profil-profil yang paling laku ya teman-teman di sini, kontributor yang paling laku dari aset foto, ilustrasi, dan vektor ya teman-teman di sini. Kemudian di sini ada teman-teman bisa lihat juga di Prepick Trend ya teman-teman di sini. Cuman syaratnya teman-teman harus login dulu ya sebagai kontributor untuk bisa mengakses Prepick Trend. Selanjutnya di sini ada Shutterstock Trend ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung lihat untuk Shutterstock Trend, tidak perlu login. Kemudian di sini ada juga 123 RF ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa riset untuk dijadikan inspirasi ya teman-teman. Biasanya 123 RF itu dia kalau kita login ke websitenya, akses websitenya maksudnya, nanti teman-teman akan diarahkan ke event-event yang sedang trending di bulan itu ya. Ini lanjut kita ke prompt. Setelah riset, teman-teman bisa membuat prompt ya teman-teman. Di sini ada sekitar 6 custom GPT ya teman-teman. Nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi. Di sini ada Plate Stockshan ya teman-teman, custom GPT yang khusus dibuat untuk membuat vektor bertipe flat ilustrasi ya teman-teman di sini. Biasanya yang paling laku ini yaitu desain plate ya teman-teman di sini. Kemudian di sini ada QCB yang desain untuk lucu-lucuan. Di sini juga ada Toon Stockshan untuk custom GPT prompt desain kartun ya teman-teman di sini. Kemudian di sini ada head draw untuk tampilan desain hand draw. Kemudian di sini ada silhouette ya teman-teman di sini. Untuk silhouette juga lumayan cukup laku ya teman-teman di sini. Walaupun simple hitam dan putih, tapi banyak juga yang download. Selanjutnya di sini ada seamless pattern Stockshan ya teman-teman di sini. Ini untuk custom GPT untuk membuat background pattern ya teman-teman di sini. Nah, untuk video kali ini saya cuma akan bahas Plate Stockshan ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada untuk Stock Trend Studio juga bisa membuat prompt ya teman-teman di sini. Di bagian riset ini ada yang namanya Stock Trend Studio. Nah, ini dia sekalian selain untuk riset, dia juga bisa untuk membuat prompt. Lanjut kita ke generate ya teman-teman. Di sini teman-teman jika
untuk generate ini teman-teman bisa menggunakan Google Wix ya teman-teman. Di sini aksesnya teman-teman free, nanti teman-teman bisa login saja ke Gmail masing-masing ya teman-teman. Di sini lanjut, di sini juga ada Vector Studio ya teman-teman. Ini sebuah tools untuk memudahkan kita mengenerate desain vektor ya teman-teman. Untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi video. Setelah generate, biasanya yang saya lakukan yaitu adalah seleksi atau kurasi ya teman-teman. Kita harus lihat hasil AI itu kan kadang ada yang typo, ada tiba-tiba teks, atau ada tiba-tiba logo yang bisa copyright. Nanti teman-teman di sini harus seleksi ya teman-teman sebaiknya untuk awal-awal upload ya teman-teman, agar penerimaan gambarnya atau vektornya lebih tinggi ya teman-teman di sini. Selanjutnya di sini proses setelah dikurasi, proses upscale atau convert ya teman-teman untuk vektor. Di sini untuk convert ada dua pilihan, yaitu pertama di sini pakai vector magic. Nanti teman-teman save ke SVG. Selanjutnya kita upscale akan menggunakan SVG Stroker ya teman-teman di sini. SVG Stroker ini merupakan sebuah software atau tools rahasia juga ya teman-teman di sini, karena sekarang sudah tidak ada ya peredarannya, karena tools ini sangat bermanfaat sekali untuk kita mengconvert dari file SVG ke file EVS, PNG, JPG atau lainnya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin bermain ke Microstock yang lainnya seperti Shutterstock, Adobe Stock, kemudian PNG3 dan lainnya. Kemudian untuk pilihan kedua, teman-teman bisa menggunakan namanya Adobe Illustrator Trash, atau teman-teman juga nanti untuk automation bisa ada namanya tools namanya Master Script untuk convert ke vektor ya teman-teman di sini. Tapi syaratnya teman-teman harus install software Adobe Illustrator. Nah, kalau untuk Vector Magic teman-teman bisa langsung jalankan tanpa perlu Adobe Illustrator. Selanjutnya di sini ada metadata ya teman-teman. Di sini ada metadata. Untuk metadata teman-teman bisa gunakan Metadata Studio. Nanti linknya di deskripsi. Ini metadata Studio ini tools yang cukup bermanfaat ya untuk mengisi metadata dengan format nanti pas file upload tuh file CSV ya teman-teman di sini. Atau teman-teman bisa juga menggunakan RJ Metadata ya teman-teman di sini. RJ Metadata ini gratis ya teman-teman, tapi teman-teman perlu memasukkan APK ya teman-teman dari AI Studio atau dari Grok ya teman-teman di sini. Keduanya APK itu gratis juga ya teman-teman. Teman-teman bisa buat di masing-masing platform. Nah, khusus untuk Metadata Studio ini dia tanpa APK ya teman-teman. Biasanya dia per hari itu bisa buat sampai 1000 metadata. Selanjutnya setelah kita mengisi metadata, yaitu yang kita lakukan adalah upload ya teman-teman. Di sini teman-teman ada untuk Microstock Marketplace-nya, di sini ada Adobe Stock, ada Dreamtime atau Prefix ya teman-teman. Pada video kali ini saya hanya akan demokan untuk Microstock Adobe Stock ya teman-teman di sini. Untuk yang lainnya hampir sama, nanti teman-teman bisa coba aja sendiri. Selanjutnya ke payment. Nah, jika teman-teman saldonya sudah mencapai $25, nanti teman-teman tentu harus ke payment. Nah, untuk pembayaran teman-teman sebenarnya bisa PayPal atau Payoneer atau Skrill ya teman-teman di sini. Nah, yang lebih mudah untuk $25 itu yaitu tentunya adalah PayPal. Nanti teman-teman isikan email untuk pembayaran PayPal ya. Kemudian nanti pilih not resident in USA ya teman-teman untuk pencairan ya. Karena kalau pakai USA nanti pajaknya sekitar 30% ya, lebih tinggi. Kalau misalkan non resident karena kita di Indonesia, maka cek yang non resident nanti pajaknya menyesuaikan ya. Kemudian untuk PayPal ini teman-teman bisa tambahkan alias email hingga 5 email ya teman-teman jika ingin menggunakan satu PayPal untuk beberapa akun ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya istri
main di Microsoft juga, ingin misalkan istri teman-teman tidak punya PayPal, teman-teman bisa tambahkan di PayPal ya teman-teman, di email alias ya, agar bisa cair juga. Setelah ke PayPal, nanti teman-teman bisa cairkan ke bank lokal ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ke Bank Jago, BCA atau Genius atau yang lainnya ya teman-teman. Untuk kasus saat ini saya menggunakan Bank Jago ya. Di sini alhamdulillah sudah beberapa kali payment ya. Oke, di ini adalah 8 workflow cuan dari Vector AI ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian praktek ya. Nah, ini dia salah satu akun Adobe Stock saya ya teman-teman. Di sini alhamdulillah mulai dari Oktober ya teman-teman, kemudian mulai ada earning di bulan Desember sampai sekarang bulan Maret. Di sini ada 81 download, totalnya adalah $80, 23 ya teman-teman di sini. Untuk total aset ada 1267 ya teman-teman di sini, mulai dari Oktober sampai sekarang ya kurang lebih 6 bulan ya. Untuk pengisiannya semua ini saya gunakan file Vector AI semua ya teman-teman di sini. Dan saya udah 2 kali payment untuk yang akun yang ini, dan di sini ada masih tersedia $20 ya teman-teman. Semoga bulan ini bisa cair juga. Nah, selanjutnya teman-teman di sini tentu untuk memulai teman-teman perlu daftar di sini ya teman-teman. Untuk akun kontributornya untuk di Adobe, teman-teman klik join now saja. Nah, nanti akan diarahkan ke mail check up ya teman-teman. Cukup masukkan email check up, kemudian nanti teman-teman masukkan nomor HP untuk verifikasi ya. Untuk step pendaftaran ini cukup mudah ya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, ini adalah marketplace dari Adobe Stock ya teman-teman sini. Nah, untuk vektor ini di sini ada menu vektor. Nah, ini contoh-contoh desain vektor seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada karakter, ikon, logo, background, infografik, pattern, dan yang lainnya ya teman-teman. Di sini banyak sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap riset ya teman-teman. Nah, untuk riset ini kita akan gunakan bantuan AI ChatGPT ya teman-teman. Ingat, AI itu hanya sebagai alat, tentu semuanya kita yang atur ya. Kita akan tanya terlebih dahulu. Di sini contoh seperti ini, berikan 10 ide konsep Microsoft yang trending untuk tema kesehatan 2006 dalam bahasa Inggris. Kita klik. Nah, ini dia teman-teman, tema haircare atau kesehatan yang trending. Nah, seperti ini. Oke, telemedik. Kemudian di sini ada wearable health technology, mental health. Ini dia. Selanjutnya ada holistic wellness, lifestyle, smart home, health monitoring, dan lainnya ya teman-teman di sini. Oke, kita akan contoh membuat yang ini, mental health and mindfulness ya teman-teman di sini. Kita akan copy bagian title dan konsepnya, kita copy. Nah, untuk riset juga di sini teman-teman bisa gunakan Microsoft Calendar ya teman-teman. Cuman ini untuk event-event saja ya teman-teman di sini. Nah, ini teman-teman bisa contoh Saint Patrick Day. Nah, kita selain dari ini kesehatan juga kita coba riset menggunakan konten kalender. Nah, untuk prompt hampir sama seperti itu. Nanti contoh kita di sini Idul Fitri ya teman-teman. Atau misalkan kita untuk event ini lebih baik 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kita buatnya ya teman-teman di sini. Contoh kita gunakan yang April. Kemudian di sini kita pilih yang Earth Day. Lalu masukkan di sini temanya, kesehatannya adalah Earth Day. Nah, seperti ini. Kita masukkan di sini Earth. Oke, kita tunggu beberapa saat, biarkan ChatGPT memberikan ide konsep. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah jadi. Ini untuk event Earth Day di bulan April ya teman-teman di sini.
Nah, untuk Microsoft Calendar ini gratis, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Nah, selanjutnya di sini ada Stock Trend Studio. Nah, seperti ini. Misalkan kita klik Ramadan. Nah, seperti ini ada Ramadan Activity. Misalkan di sini ada bisnis. Nah, ini cukup lengkap ya teman-teman di sini. Nah, bisnis, icon, business coaching, business law, meeting. Nah, seperti ini. Di sini ada total lebih dari 500 database ya teman-teman sini. Nah, teman-teman bisa pilih di sini foto aset, vector, video footage, background. Nah, kita klik contoh vector illustration. Di sini kita pilih 25 prompt, kita generate. Nah, ini dia ada demand score-nya, permintaannya cukup tinggi ya. Di sini ada 93/100, kemudian di sini ada rata-rata per downloadnya seperti ini ya. Ini ada prompt-nya. Nanti teman-teman bisa langsung generate ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa copy all atau download all. Nanti teman-teman bisa buat di Wix ya teman-teman di sini. Nah, untuk yang tools lainnya teman-teman juga di sini ada Reset Stock Sun ya teman-teman. Mungkin nanti akan saya buat video khusus masing-masing untuk setiap tool ya. Untuk saat ini saya hanya untuk review sekilas saja. Nanti untuk kelebihan masing-masing nanti saya akan buat video per bagian ya. Nah, ini juga ada keyword yang mungkin trending. Nah, contoh seperti ini, tema bisnis yang trending apa aja sih? Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini dia untuk riset untuk tema bisnis, ini dia yang trending. Wow, banyak juga ya di sini seperti ini. Nanti teman-teman ini bisa misalkan seperti ini mobile payment concept, teman-teman bisa masukkan lagi kembali ke sini. Teman-teman ganti nih temanya jadi apa tadi? Jadi mobile payment concept. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa banyak sekali dari keyword ini, teman-teman bisa jadikan ide konsep ya teman-teman sini. Seperti ini ada 100 keyword. Nah, banyak sekali ya. Dari 100 keyword ini teman-teman bisa bikin 10 ide konsep jadi 1000 ide konsep. Kemudian kalau misalkan 1000 ide konsep ini teman-teman pengen buat masing-masing 50 prompt aja, teman-teman sudah ada 50.000 prompt yang siap di-generate jadi gambar ya teman-teman. Banyak sekali ini teman-teman, harus explore ya teman-teman. Di sini ada keyword reset, kemudian di sini juga ada reset stock sun. Di sini teman-teman bisa langsung klik ya untuk yang trending. Nah, seperti ini. Nah, ini sih lebih ke custom GPT untuk konsep ya teman-teman. Kalau ini kan teman-teman harus masukin seperti ini. Kalau untuk di reset stock sun teman-teman bisa juga seperti itu, cuman ini dia lebih detail lagi seperti ini. Nah, ini dia reset stock sun. Nah, nanti saya akan buatkan masing-masing video terpisah ya teman-teman untuk tools-toolsnya, karena kalau dibahas semuanya nggak akan cukup waktunya. Seperti ini. Kemudian saat ini kita akan buat promptnya pakai plat stock sun ya teman-teman sini. Contoh tadi kita akan pakai yang ini, mental health dan mindfulness. Nah, di sini kita klikkan saja 50 prompt tema konsep tadi ya, seperti ini. Nah, tema mental health dan mindfulness. Teman-teman lalu klik di sini, set. Nah, maka akan dibuatkan prompting. Ini dia yang siap untuk kita generate ya teman-teman sini. 50 prompt, sangat banyak sekali. Nah, dari contoh ini kan kita ada 10 konsep. Nah, 10 konsep dijadikan dikali 50 ya untuk promptnya. Jadi teman-teman sudah dapat 500 ide prompt yang siap di generate atau dijadikan gambar. Nanti akan di-convert juga untuk siap di-upload ke Microstock ya teman-teman di sini. Ini dia contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita akan contoh kita buat 15 saja ya. Jangan terlalu banyak agar lebih cepat workflow-nya. Nanti
untuk prakteknya teman-teman bisa langsung copy 50 workflow ini. Kemudian teman-teman, di sini teman-teman jika pakai Wix, teman-teman harus satu-satu ya. Nggak bisa langsung semua. Contoh seperti ini, kita masukkan. Nah, ini dia. Untuk Wix, ini salah. Kita generate di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk ukurannya juga teman-teman bisa pilih persegi, portrait atau landscape ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia yang siap yang siap di convert ke vector nanti ya, teman-teman, menggunakan software Vector Magic atau AI Script ya di sini. Seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin lebih mudah mengenerate, kita akan contoh copy 15 prompt ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman masukkan saja di sini ada namanya Tools Vector Studio ya. Saya akan cantumkan juga linknya di deskripsi video. Nah, seperti ini teman-teman sebenarnya di sini bisa pilih jika by ID ya, teman-teman di sini misalkan Ramadan 2026. Nah, ini by ID. Nah, teman-teman di sini bisa pilih ya. Bisnis, konsep, workflow, moment, atau seasonal. Nah, untuk Ramadan ini kan seasonal, kita pilih seasonal. Kemudian untuk tipe vektornya, teman-teman di sini bisa pilih ada carton, chibi, plate, dan lainnya. Di sini sudah cukup lengkap. Contoh kita pakai plate. Nah, di sini background style, teman-teman bisa pilih gradient, modern, playful, pastel, vibrant, dan white background. Kita gunakan di sini pastel. Kemudian di sini outputnya PNG atau JPG. Di sini kita buat landscape. Lalu kita di sini mau berapa image ya teman-teman. Contoh kita pakai 5 image seperti ini. Setelah diisi semua, teman-teman klik generate. Kita akan tunggu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ada 5 ya. Ada 5 gambar yang akan generate seperti ini. Hasilnya siap di trace ke vektor ya teman-teman. Nah, jika by ID dan di sini ada batch pilihannya, teman-teman bisa pilih langsung 50, maka akan tergenerate 50 image ya teman-teman di sini. Nah, untuk tutorial tools ini nanti juga saya akan buatkan terpisah ya teman-teman. Untuk saat ini kita akan fokus ke workflow pembuatan vektor AI saja. Baik, kita hapus saja yang tadi karena kita akan gunakan prompt yang kita copy dari plate stocksan dari ChatGPT. Nah, seperti ini kita isi default semua. Jika promptnya sudah detail seperti ini ya, ini juga automatic. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman klik generate. Nah, di sini ada total 15 prompt ya. Kita akan tunggu beberapa saat, biarkan Vector Studio membuat gambar untuk gambar yang untuk siap kita convert ya teman-teman seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya hasilnya. Nah, ini dia ada cacat ya teman-teman, sini ada tangan. Nanti teman-teman bisa hapus ya untuk hasil yang seperti ini. Teman-teman harus lihat lagi kurasi ya. Kemudian di sini ada laki-laki, lanjut di sini ada perempuan lagi. Nah, ini kayak ini typo, nanti teman-teman bisa edit dan hapus di bagian ini ya. Kemudian ini mengeluarkan napas seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, bagus. Lanjut, ini juga seperti ini ya, dengarkan musik. Oke, ini oke. Nanti teman-teman bisa edit di bagian teks ini ya, typo ini. Nanti teman-teman bisa edit di fotos dari bawaan Windows ya, pakai AI. Seperti ini, kita tunggu sampai semuanya berhasil. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini tidak typo, ini bagus, mental health. Oke.
Ya, kita tunggu ya. Nah, ini teman-teman bisa seleksi, bisa diedit ya untuk dihapus ini seperti ini. Nah, ini juga ada typo 3. Ini oke, lumayan. Ini juga oke, mental health habit, oke, breathing, bernapas, oke, cukup bagus. Oke, ini bagus, clean banget. Ini dia, ini harus kita hapus ya, seleksi kurasi ya. Oke, semuanya sudah jadi ya, teman-teman. Kita klik download di sini. Oke, ini untuk yang wish juga kita bisa download seperti ini. Oke, ini dia udah. Nah, selanjutnya kita akan ke step kurasi. Nah, selanjutnya kita ke step kurasi ya teman-teman. Di sini kita klik extract here. Oke, ini file yang tadi file kita download ya. Seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kita edit terlebih dahulu. Ini by potos. Oke, seperti ini. Nah, untuk proses seleksi dan kurasi ini seperti ini ya. Kita akan lihat apakah ada file cacat atau tidak. Ini tidak. Oke, bagus. Iya, ini cukup. Selanjutnya ini ada typo ya teman-teman. Di sini bisa edit saja. Ini saya gunakan bawaan editor dari Windows ya, yaitu Photos. Ini sekarang sudah ada fitur AI-nya, teman-teman bisa hapus di sini. Nah, seperti ini. Kita tunggu ya, biarkan teks typo ini terhapus. Nah, untuk hal-hal yang kecil seperti ini teman-teman bisa edit. Nah, jika ada hasil AI yang cukup susah untuk diedit, teman-teman sebaiknya dihapus saja. Nah, seperti ini. Kita klik save. Oke, sudah. Selanjutnya ini, nah ini dia cukup sulit nih ya. Sebenarnya sih bisa kita coba edit dulu ya. Jika hasilnya kurang bagus, nanti teman-teman bisa hapus saja. Contoh seperti ini adalah typo generate tangan yang lebih ya. Kita coba hapus, apakah bisa? Kalau hasilnya kurang bagus, lebih baik kita hapus saja untuk file ini. Kita tunggu ya, biarkan Photos dari Microsoft ini bekerja. Oh, ini dia hasilnya cukup bagus ya. Kalau cukup bagus kita simpan saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya ini oke. Oke, ini medion. Nah, ini bisa kita edit nih. Kita edit ke bagian teks seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Kita edit bagian teksnya. Kita tunggu ya. Oke, sudah, kita simpan. Lanjut. Ini dia, ini cukup ya, cukup bagus. Selanjutnya ini cukup bagus. Ini juga oke. Ini mental health oke juga. Ini teksnya kita perlu edit sini di sini. Oh, ini ada di sini tangan ya. Coba kita edit lagi. Kita edit yang tangan ini, kita hilangkan. Oke. Kita tunggu ya beberapa saat ya. Biasanya sih nggak sampai 1 menit dari AI Photos ini. Oke, seperti ini. Lanjut di sini. Oh, ini cukup susah untuk diedit ini. Kita delete saja. Ini breathing cat. Ini cukup bagus. Next, mental habit health, breathing, oke, ini oke.
Ini kita hapus saja. Oke, lanjut. Di sini ada total 15 item ya. Oke, dirasa cukup ya. Saya rasa cukup, ini ada 15 item. Nah, proses kurasi sudah selesai. Selanjutnya kita ke proses factoring ya, teman-teman di sini. Kita akan gunakan Vector Magic ya. Nah, di sini ya teman-teman, ini dia Vector Magic. Kita akan langsung batch ya, di sekaligus saja ya. Kita cari filenya tadi di download, kemudian di kurasi ya, mana ini dia, seleksi dan kurasi. Ini dia filenya, kita pilih semua. Kita total ada 15 file di sini ya. Kita klik next. Nah, untuk settingan dari Vector Magic ini seperti ini. Kita gunakan as recommended, kemudian tipenya auto detect, kemudian image quality high quality, auto mode di sini kita gunakan auto detect saja. Di sini ada unlimited, custom kita gunakan auto detect. Transferi kita transferi ya, atau teman-teman bisa pilih ke flatten to white jika ingin ke warna putih, atau auto detect. Kita pakai transferi. Selanjutnya teman-teman, file ini outputnya mau kemana, kita gunakan dari ini aja, dari input gambar ini ya teman-teman. Kemudian di sini formatnya teman-teman wajib SVG ya teman-teman, atau teman-teman bisa pilih yang lain. Kalau SVG nanti teman-teman bisa langsung upscale di SVG stroker ya, itu rahasianya. Kemudian di sini teman-teman pilih save on top, lalu di sini ada Donald Stroke, kemudian ada DFX mode, kita pilih line dan line curves. Oke. Jika sudah, di sini kita klik next. Nah, kita tunggu ya, biarkan Vector Magic membuat vektor untuk kita ya teman-teman di sini. Kita tunggu saja. Baik, saya akan percepat videonya. Kita tunggu. Nah, kita tunggu ya, baru 2 vektor di sini ya. Oke, ada sudah 3 proses. Selanjutnya ke gambar selanjutnya. Kita tunggu ya. Nah, untuk vektor ini biasanya saya penerimaan di Adobe Stock biasanya itu bandingnya bisa paling minimal tuh bisa 2:1 ya teman-teman di sini. Jika teman-teman misalkan upload 15 gambar, biasanya yang keterima adalah 10 dan yang 5 reject ya teman-teman. Paling tingginya ya seperti itu ya. Biasanya untuk per minggu itu keterima sekitar 50 sampai 100 desain baru ya yang di-approve oleh Adobe Stock ya. Karena emang batas limit untuk akun baru biasanya 50 sampai 100 gambar untuk bisa di-upload ya teman-teman. Seperti itu informasi untuk penguploadan ya. Dan untuk file vektor ini biasanya per download itu dia angka paling kecil itu dia $0.3 ya teman-teman. Sampai yang paling tinggi saya pernah dapat $23 satu kali download ya teman-teman. Tapi kadang rata-rata juga saya kemarin baru dapat 5 file download masing-masing 0,93 ya teman-teman. Lumayan alhamdulillah. Kemudian terakhir semalam juga ada satu file yang terdownload, satu download 1,98 ya. Jadi variasi ya, tergantung user atau lisensi yang didownload oleh pembeli ya teman-teman di sini. Dan kelebihan vektor ini dia filenya kecil ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghemat storage di laptop teman-teman ya. Jika hard disk atau SSD teman-teman berukuran kecil, nah dengan vektor ini adalah salah satu solusi ya, karena filenya kecil di sini. Ya, baik, sambil nunggu Vector Magic ya, kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke metadata saja ya, biar sekalian dibuat. Nah, ini sudah 7 ya teman-teman.
Nah, untuk metadata ini kita akan gunakan di sini Meta Studio dan RJ metadata ya teman-teman. Di sini ada kelebihan masing-masing ya teman-teman. Di sini kelebihannya untuk Meta Studio dia tanpa APK ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa generate 1000 metadata ya untuk satu email ya teman-teman di sini. Ini dia pilihan untuk optimasi modenya. Di sini ada simple dan detail. Kemudian di sini ada stock JPG, ada Illustrator. Kemudian di sini ada IPS ya teman-teman. Saya biasanya kepilih ke IPS ya. Nanti teman-teman bisa import saja di sini. Kita akan yang ini dia seleksi dan kurasi. Kita upload yang file PNG atau JPG-nya ya di sini. Oke, jika sudah klik open. Nah, ini sudah terupload ya. Ada 15 aset. Kita akan generate metadatanya seperti ini. Kita tunggu ya. Ini untuk metadata studio langsung generate aja. Kalau untuk RJ metadata, teman-teman harus buat APK ya teman-teman. Di sini ada APK Gemini dan Grok ya teman-teman di sini. Nah, untuk semua tools masing-masing nanti saya akan buatkan video tersendiri ya teman-teman. Untuk saat ini kita akan percepat saja. Jadi untuk tools kita hanya sekilas saja ya. Nah, seperti ini contohnya ya teman-teman untuk get APK. Nah, ini untuk dipakai di RJ metadata seperti ini. Contoh di sini ada 5 APK untuk Google Studio. Selanjutnya di sini ada Grok juga, ada 5 meta APK ya teman-teman. Di sini linknya console.grok.k ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal masukkan saja di sini, di klik load ya teman-teman di sini. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa masukkan APK-nya. Kemudian pilih input folder, kemudian di sini output folder juga pilih. Jika sudah, nanti teman-teman klik start process. Nah, kelebihan RJ metadata ini teman-teman bisa rename file ya, teman-teman di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita tunggu baru 50% ya, teman-teman, untuk metadatanya. Coba kita lihat ke vektor lagi. Ini sudah 10 vektor. Nah, cukup lumayan. Nah, setelah step dari vektor ini, selanjutnya yaitu adalah kita upscale ya teman-teman menggunakan SVG Stoker ya. Kita tunggu dulu di sini. Nah, untuk SVG Stoker jika sudah di upscale, nanti teman-teman selanjutnya ke metadata ya. Tapi karena kita sambil nunggu vektor magic yang lumayan cukup agak lama ya. Jadi tadi kita sekalian langsung ke metadata juga. Kita lihat di sini, ini dia metadatanya hampir 100% ya. Di sini ada 87%. Nah, ini contohnya seperti ini, lebih detail ya, sesuai dengan ini gambarnya ya. Seperti ini, keywordnya juga sudah terisi, ada 50 keyword. Oke, kita tunggu biasa. Ini dia sudah selesai ya, cukup cepat ya untuk metadata. Nah, ini teman-teman bisa detail dan simple. Nah, untuk simple ini biasanya dia untuk title-nya tidak banyak, paling hanya 7 kata ya. Untuk detail, nah ini dia cukup bagus, lebih panjang, lebih ini akurat ya. Tapi jika teman-teman perlu yang simple, teman-teman bisa pilih yang simple. Kita klik export. Nah, ini dia file CSV-nya ya, sudah ada 10,4 KB seperti itu. Kita lihat lagi ke vektor, masih 11. Kita tunggu ya, kita pause dulu. Kita tunggu ya, ini
convert terakhir ya. Udah 14 file ya. Kita tunggu dulu. Oh ya, untuk selain vector magic, teman-teman bisa juga gunakan AI script ya teman-teman di sini. Tapi teman-teman harus install yang namanya software Adobe Illustrator, karena untuk tracingnya dia menggunakan bantuan dari Adobe Illustrator ya teman-teman di sini. Nah, ini yang file terakhir ya teman-teman. Oke. Setelah saya coba beberapa AI Adobe Illustrator tracing, ternyata yang saya bandingkan dengan vector magic, ternyata hasilnya masih lebih rapihan vector magic ya teman-teman. Makanya saya gunakan vector magic. Nah, jika teman-teman ingin pakai AI script juga bisa ya teman-teman, nanti saya berikan ya jika teman-teman join ke grup saya. Nanti saya berikan AI script untuk tracing menggunakan Adobe Illustrator. Kita tunggu ini sebentar lagi selesai. Oke. Siap. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita lihat foldernya. Ini dia, file SVG-nya sudah ada seperti ini. Selanjutnya kita ke SVG Stroker ya teman-teman. Di sini pilih 4 kali ya teman-teman. Jika ingin 10 kali pun bisa, tapi untuk memenuhi standar teman-teman 4 kali sudah cukup. Di sini kita pilih folder SVG-nya. Tadi di kurasi dan seleksi, di sini kita klik. Nah, untuk menjalankan SVG Composer ini, teman-teman perlu install yang namanya software Inkscape ya teman-teman. Ini teman-teman bisa dapatkan gratis software Inkscape, software desain untuk vektor ya teman-teman, free source. Kemudian teman-teman jika ingin main ke Adobe Stock, teman-teman bisa pilih aja di sini Shutterstock ya untuk jadiin file IPS. Biasanya saya upload file IPS ini. Kemudian di sini teman-teman jika ingin main ke PNG Tree, teman-teman bisa pilih PNG Tree. Kemudian di sini jika ingin tetap SVG, teman-teman bisa pakai ini. Nah, ini teman-teman jika main Mirror Canvas, teman-teman bisa checklist juga. Kemudian di sini ada Vector Stock dan Dreamstime, teman-teman bisa checklist ya. Karena untuk Vector Stock dan Dreamstime perlu namanya file JPG ya. Kemudian di sini ada Canva, kemudian di sini desain stock ya teman-teman. Jika teman-teman desainer manual, bisa juga ke Canva dan desain stock ya. Seperti ini. Saat ini kita akan ke IPS aja, di sini satu saja. Kemudian teman-teman klik Start Conversion. Kita tunggu. Nah, ini prosesnya cukup cepat tuh ya. Langsung jadi. Ini dia, file kita sudah jadi 4 kali ya. Ini dia file kita ini seperti ini. Nah, ini dia file yang akan kita upload nanti ke Adobe Stock-nya ya teman-teman di sini. Oke, sudah. Kita akan coba lihat dulu. Ini dia file metadata tadi seperti ini. Kita kembali di sini, kita tambahkan dalam satu folder ya. Kita di sini jika sudah sih kita delete saja. Kemudian kita tinggalkan yang dua ini, file IPS dan metadatanya ya, seperti ini. Nah, ini biasanya saya seperti itu. Nah, jika sudah, kita lanjut akan ke proses upload ya. Kita upload. Nah, kita akan lanjut ke proses upload ya teman-teman. Di sini untuk proses upload, teman-teman di sini ke dashboard, kontributor ya, ke upload file di sini ya. Nah, seperti ini ada file merah karena belum lengkap dari title-nya. Nanti teman-teman bisa isi title. Teman-teman bisa injek pakai RJ Auto Adobe Stock ya teman-teman di sini. Jika sudah terisi semua, teman-teman di sini seperti ini contohnya. Dia warna hijau. Nah, ini yang siap disubmit. Di sini ada 75 file ya. Untuk proses upload, teman-teman kita upload di sini file yang tadi. Kita pilih ya.
Nah, ini dia ada 15 ya. Kita pilih semua, kita upload. Kita tunggu ya. Untuk proses upload ini biasanya lebih cepat ya, jika filenya sudah siap ya. File IPS dan upload CSV-nya untuk metadatanya. Kita tunggu ya. Nah, ini dia sudah terupload semua ya. Ada total 15 file, ini dia. Nah, selanjutnya kita upload file metadatanya. Di sini kita klik. Oke. Kita refresh ya. Oke, untuk metadata sudah terisi semua ya, teman-teman. Di sini sudah hijau semua. Selanjutnya, teman-teman kita pilih yang 5 ini. Kemudian teman-teman di sini klik ya. Di sini create using generation AI tool ya. Harus di checklist ya. Kalau tidak di checklist bisa berbahaya karena akan melanggar TOS dan menyebabkan akun teman-teman di ban. Nah, seperti ini contohnya. Kita klik simpan. Oke, jika sudah dirasa cukup, teman-teman klik select all. Kemudian di sini submit ya, teman-teman di sini klik submit. Oke, kita checklist di sini. Iya. Oke, klik continue. Oke, pilih kucing. Iya. Ini dia sudah di-upload. Kita klik upload. Oke, sudah tersubmit ya, teman-teman. Di sini tersubmit ada 20 file ya. Kita lihat di sini di in review seperti ini. Ini sedang di-review ya. Ada 29 file ya, teman-teman di sini. Ini file yang tidak diterima, iya seperti ini ya, ada 277. Bisa sih kebanyakan karena similar content ya, bukan bukan kualitas ya. Sebenarnya ini kualitas sudah bagus karena ini hanya similar content nih. Ada quality issue nih, jika kurang bagus dia quality issue. Kalau similar tuh berarti di Adobe Stock sudah ada ya. Ya, pada dasarnya ini sudah desainnya sudah pada bagus ya, teman-teman ditolak karena sudah ada saja di Adobe Stock. Jadi jangan menyerah ya, tetap semangat nih ya, seperti ini. Nah, terakhir teman-teman di bagian payment ya, teman-teman di sini teman-teman harus login dan daftar menggunakan PayPal ya, karena kita akan mencairkannya menggunakan PayPal di sini ya. Nah, jika sudah bisa dicek payment, teman-teman bisa klik di sini ya. Kali ini belum $25, jadi perlu $5 lagi ya untuk payout. Nah, ini contoh beberapa hasil payout dari akun saya ya, teman-teman, seperti ini. Baik teman-teman, sekian tutorial kali ini ya teman-teman. Workflow cuan dari Vector AI dari awal sampai ke payment ya teman-teman di sini. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Tetap semangat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Untuk ikuti video selanjutnya, saya akan buat tutorial untuk semua tools satu persatu ya teman-teman, dan kemudian saya juga akan coba buat workflow untuk video AI dan foto AI ya teman-teman untuk di video selanjutnya ya. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya.